Awas kaki. Nah. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu selalu hidup dalam hatiku. Untuk pengabdianmu, engkau engkau patriot pahlawan Bangsa tanpa tanda jasa. Bentar, ini lemah. Sama nih pira, Mbak? Ya. Us, ada orang misterius lagi, Us. Serius? Tanda tanya, Us, yang matiin kamera. Paling Nizam. Oh ya itu. Nizam tuh Nizam. Nizam, Us itu. Itu Nizam. Ya. Mbak Jos sekarang pimpin lagi ya. Ada. Aduh. Pimpin doa, Us. Atau iya, Zaz. Berdoa. Sip. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa. Oke, sekarang kita murojaah dulu ya. Kita murojaah surat pendek. Surat pendek. Mas Akti ya. Kita murojaah dulu. Kita murojaah
Kemarin kita sudah sampai al-Qur'an. Al-insyirah. Ya nggak sih? Oh, al-insyirah. Ya usah insyirah. Yang urutannya kita ada di Al-Fil ya. Surat Al-Fil No. sampai Al-Adiyat. Ya, Al-Fil sampai Al-Adiyat. Ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa ashabil fil alam yaj'al kaidahum arsala alaihim tayran Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asru innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ta'lamuna ilmal yaqin tarawunna jahim thumma tarawunnaha thumma tus'alunna yawma idzin anin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah sukal farasil mabsus wa taqulul jibali wa amma fi 'ishatin radiyah wa amma khafifat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid la ya'lamu idza sirama fil qubur silama fis sudur rabbahum bihim yauma idzi lahubir. Di sekolah itu Artinya, udah sama Aljiat kan? Mas, Tidak, nyalakan kameranya yo, nggak sembunyi terus. Nanti ayat 1 sampai 10. Yo, silakan dinyalakan dulu kameranya. Ayo, dinyalakan dulu kameranya. Bisa nggak? Aki. Dengar us. Dinyalakan kameranya. Nah. Yuk, baca surat Al-Kahfi. Apa us? Gak denger us. Al-Kahfi. Al-Kahfi 1 sampai 10 Hakni. Ya, Aku udah dari tadi kok nyalain kamera. masa baru. Sony aku ndelok sik mati kok. Ora ih, lagi murid. Ya, sekarang nyala. Tadi mah. Alhamdulillahilladzi anzala ala kitaba wa lam naj'al lahu iwaja. Bismillah. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai 10 us. Ustazah sing bentar silau. Oh, Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yudhirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kazib fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwa ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma'alaiha sa'ida juruja am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina abada wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa
lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Ya Allah, marhamna bil Quran. Terima kasih Mas Agni. Mas Agni, apa kameranya nggak usah dimati-matikan, dinyalakan aja ya. Ya, oke. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah murojaah dan kita sudah membaca dan menyimak surat Al-Kahfi ya. Semoga kita bisa istiqomah selalu melantunkan, membiasakan lisan untuk membaca Al-Quran ya. Oke, kita langsung pada kultum ya. Hari ini yang kultum adalah Mbak Kansa dan Mas Nizam. Apa yang sudah siap terlebih dahulu antara Mbak dan Nizam? Kansa dulu. Betul. Kansa sudah siap? Oke, Kansa dulu ya. Habis ini Mas Nizam harus siap. Yang lain silakan menyimak. Seperti biasa ketika temannya kultum, silakan semua mic dimatikan dulu. Nanti kalau Mbak Kansa membutuhkan respon, silakan anak-anak bisa menyalakan kameranya dan merespon. Pada Mbak Kansa, Ustazah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dalam sholat sebagai pedoman. Semoga Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sabar untuk menjaga Allah. Sabar termasuk kata yang banyak disebutkan di Al-Quran. Jumlahnya lebih dari 100 kali. Tidak mengherankan karena sabar adalah poros sekaligus kemuliaan akhlak. Sabar itu terbagi dalam 3. Pertama, sabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Kedua, sabar dalam menjalankan perbuatannya. Ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan. Dengan kata lain, sabar adalah upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai ridha Allah. Demikian untuk yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada 7 menit sudah selesai Mbak Kansa. Ya oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk kultumnya. Lanjut dulu ya, Mas Nizam. Yuk, mana Mas Nizam? Ya, kepada Ustadz Nizam. Sudah siap Ustadz? Pak Ustadz? Afwan Ustadz? Sudah siap? Ya, oke. Sudah Mas Nizam, sudah persilakan ya. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ula umuri dunya wa din wa alaihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perlu dan pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Yang saya hormati dan istrinya, yang saya teman-teman kelas Al-Kawarizmi, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapapun pasti mendambakan surga.
dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Siapa sajakah mereka? Apakah kita salah satunya? Mari kita simak ulasan berikut. Orang yang baca Al-Quran. Kalau manusia adalah mereka di Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman untuk umat Islam dan memahami mengamalkannya menjadi bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. 2. Orang yang mampu menjaga lisannya. Golongan manusia yang dirindukan surga berikut adalah mereka yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Orang yang mampu menjaga lisannya tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Hendaklah kita menjaga lisan kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan yang baik dan bermanfaat. 3. Orang yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Golongan selanjutnya yang dirindukan surga adalah mereka yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Kebiasaan bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan memiliki banyak keutamaan karena amalan tersebut merupakan perbuatan yang sangat mulia dan berpahala besar. 4. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah telah menjanjikan kepada hambanya ampunan dan pembebasan dari panas api neraka, terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan sholat dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini temanya luar biasa, yaitu ada sabar dan juga 4 golongan yang dirindukan surga, ya. Bukan masuk surga ya, bukan ingin masuk surga, tapi surganya malah yang merindukan 4 golongan ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita bahas dulu dari Mbak Kansa tadi. Sabar. Nah, sabar. Tadi Mbak Kansa bilang dalam Al-Quran kata sabar itu diulangi berapa kali? Kurang lebih. Ya, tadi yang menyimak. Diulangi berapa kali dalam Al-Quran kata sabar? Sabar. 4 enggak tahu deh. 4 kali. Oh. Tadi menyimak berapa loh? Enggak tahu. Mas Raza itu betul, tapi tidak bersuara. Ayo, berapa Mbak Raza dah? Mas Raza. Ya, Mas Raza berapa? Tadi udah betul. Tinggal bicarakan 100, ya kan Mbak Kansa? Ya kan Mbak Kansa? Nah, kurang lebih ada 100 kata sabar ya. Sabar itu berarti menahan diri dari segala sesuatu yang ada dalam hati kita ya. Menahan diri apa yang ingin kita lakukan itu sabar. Nah, sabar itu tadi ada 2. Sabar dari hal-hal yang menyakitkan dan sabar dari hal-hal yang merupakan ketaatan kita. Nah ya, jadi sabar itu ada yang menyakitkan, ada juga demi kebaikan. Jadi kalau kita bisa senantiasa sabar,
nanti hati kita akan menjadi lebih lapang dada, lebih tidak gerusa-gerus, tidak ada rasa-rasa yang ya. Sabar itu ada batasnya nggak anak-anak? Nggak ada, Ada. Saya ada yang berkata kesabaranku sudah habis. Nah, berarti artinya dia kurang bisa mengontrol dirinya untuk menahan diri. Nah, maka bisa dibilang seperti itu. Padahal kalau sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya ya. Kalau misalnya kita sudah menanamkan sabar tidak ada batasnya, insya Allah dalam kita memutuskan suatu hal itu akan lebih baik ya. Dan sabar ini berkaitan dengan amarah, dengan emosional. Nah, jadi kalau misalnya kita senantiasa sabar, maka hal marah, dendam itu akan hilang dari diri kita ya. Itu dari Mbak Kansa tadi, sabar. Mulai hari ini coba ya, apapun itu coba sabar. Nah, sabar itu dalam tindakan juga dalam lisan ya. Jadi tidak berbuat semena-mena, tidak berkata yang aneh-aneh, itu juga sabar menahan diri, menjaga lisannya, itu juga salah satu bentuk dari sabar ya. Diam, misalnya lagi ada apa dulu, diam dulu ya. Bahkan Nabi Muhammad memberitahu ya kita bahwa kita marah, kita kan diperintahkan untuk sabar ya dalam Al-Quran. Nah, untuk tindakannya bagaimana? Kalau kita marah, sebaiknya kita diam ya. Ketika kita diam masih banget pengen marah, kita duduk dulu ya. Sambil kita ucapkan astagfirullah, istighfar ya. Duduk. Ketika kita duduk, masih saja rasanya pengen marah, rasanya masih ada yang mengganjal dalam hati, berarti langkah selanjutnya kita ambil wudhu, kemudian kita berbaring ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti itu kan biasanya tidur. Nah, ke bawah tidur nanti insya Allah ketika bangun tidur nanti kita akan lebih lega hatinya dibandingkan dengan kita mengeluarkan emosinya. Nah, ketika kita nggak sabar, terus kita keluar, akhirnya keluar yang aneh-aneh, terus tangan kita nanti banting-banting yang lain, akhirnya selain kita nanti membanting barang, ternyata itu barangnya mama, barangnya yang berharga, selain kita menyakiti kita sendiri, nanti kita malah dapat omelan dari sana sini, akhirnya malah merugikan. Tapi kalau kita beristighfar, kita wudhu, kita diam, duduk, berbaring, nanti insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan kita akan bisa lebih jernih lagi pikirannya untuk melakukan suatu tindakan atau memutuskan suatu hal ya. Jadi bisa ya, sabar ya. Sabar ya. Insya Allah. Nah, kalau kita ada ikhtiar, kalau kita mau mencoba pasti bisa. Terus sekarang yang disampaikan Ustadz Nizam tadi ya, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Apakah kalian termasuk salah satunya? Yang pertama adalah tadi apa Mas Nizam? Dekat dengan Al-Quran ya. Itu dengan bagaimana cara dekat dengan Al-Quran? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Nah, suka membaca Al-Quran. Kemudian dari makna dari Al-Quran. Nah, setelah mempelajari makna, dia masih ingin lagi dekat dengan Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara menghafalkan Al-Quran. Kalau dia sudah hafal dengan Al-Quran kan berarti dia membawa Al-Quran kemana-mana, ya kan? Karena ayat-ayatnya sudah melekat di memori. Nah, contohnya anak-anak semuanya ini. Anak-anak semuanya ini. Beberapa yang menghafal Al-Quran, sudah beberapa surat yang kita hafalkan Al-Qurannya. Nah, nanti kita kemungkinan juga akan dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau kita sudah membaca Al-Quran, kita juga harus mempelajari maknanya. Ya, karena Al-Quran itu juga bisa menjadi sahabat, juga bisa menjadi musuh kita.
meskipun kita membacanya. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, misalnya di dalam Al-Quran sudah diperintahkan untuk umat Islam, khususnya wanita, untuk mengelurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh, minimal sampai dadanya. Tetapi dalam kesehariannya, pada kenyataannya tidak melaksanakan itu, tidak ditutup, maka Al-Quran juga akan menuntut kita. Kenapa tidak melaksanakan hal-hal yang telah kamu baca di Al-Quran ketika di dunia. Jadi tidak serta-merta hanya membaca saja, kalau bisa ya sambil mempelajarinya dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya pedoman berarti adalah suatu hal yang kita kerjakan ya, kita kerjakan sesuai dengan yang ada, aturan yang ada. Aturannya yaitu ada di Al-Quran. Yang kedua yaitu tadi apa? Menjaga lisan. Nah, menjaga lisan berarti menjaga apa? Menjaga lisan berarti menjaga apa? Perkataan. Perkataan. Oh, yang biasanya masih memasukkan kebun binatang dalam mulutnya atau keluar dari mulutnya kebun binatang itu. Nah, coba disaring lagi perkataan yang baik-baik ya. Diganti dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat thayyibah. Kalau marah, istighfar, ta'awud. Kalau melakukan sesuatu, basmalah. Gitu, jadi kita dapat pahala, juga hati tenang. Begitu ya. Terus yang ketiga, memberikan makanan yang sedang lapar. Ini bersedekah berarti ya, bersedekah. Terus yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, semuanya berpuasa kan ya kalau ketika bulan Ramadan, tinggal yang diluruskan. Kalau tadinya cuman yang penting kita sudah menjalankan ibadah puasa, itu kan wajib, kalau nggak dikerjakan dosa. Tetapi sekarang niatnya ditambah lagi, niatnya karena Allah Ta'ala, ikhlas ya. Jadi kita nanti menahan lapar, menahan hawa nafsu yang lain itu gampang sekali, tidak mudah terpengaruh. Nah, dari keempat golongan tersebut, kira-kira anak-anak menjadi salah satu orang yang dirindukan surga atau tidak? Insya Allah. Wah ya, insya Allah salah satu dari itu sudah kita laksanakan ya, kita coba ikhtiarkan. Semoga kelak Allah memberikan balasan yang indah. Terus kamar mandi. Ya, silakan. Surga itu kan tempatnya kekal abadi. Di sana kita udah nggak capek. Di dunia ini tempatnya capek memang. Kita belajar capek, tidur capek, main game capek, makan terus juga capek ya kan. Semua itu di dunia memang tempatnya capek. Main aja yang enak capek ya kan. Tapi kalau di surga nanti insya Allah nggak ada kata itu. Yang ada kita senang, bahagia, kita mau apa langsung ada. Nanti Allah akan memberikan ya. Itu ya. Jadi jangan kalau capek di dunia karena ibadah, misalnya ngaji terus kan juga lisannya capek, itu nggak apa-apa. Kan Allah berikan balasan yang sangat luar biasa. Itu ya. Semoga dan Mas Nizam hari ini. Mas Nizam sampai. Saya mau mengundi untuk yang kultum. Saya mau cek dulu. Lihat aja dulu. Dulu nggak? Dulu. Suaranya sudah dengeran, maaf. Ada semuanya di mute aja dulu. Ya, Us. Di-mute semua dulu, Us. Sudah buka mute-nya dulu. Saya dibuka dulu mute-nya, Us. Mohon maaf ya. Nah, ini ketika Ustazah mau cross check dulu sebelum diundi. Tinggal 7 betul ya? Coba tinggal Rehan, Agni, Arin, Zaskira, Askate, Raza, sama Zaki. Iya.
Oke, sekarang baru Ustazah mau undi dulu. 2 orang. Atas ya. Zaskira. Kira ya. Saya urus. Iya, Zaskira. Sekarang yang tengah. Yang tengah ya. Raza. Raza. Raza ada, oke. Raza sama Zaskira. Oke, silakan disiapkan untuk pekan depan. Kenapa Jadi nggak kalau Raza sama Zaki? ditanyakan konsultasikan ya. Sabar, nanti gilirannya kok. Iya, ini ada gilirannya Keren semua. sekali. Ya. Oke, besok terakhir kultumnya 1 orang toh, Naus. Ya, nanti bertiga juga nggak apa-apa. Kalau bisa nanti malah di sekolah kultumnya. Oke, ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu persepsinya. Pokoknya ada pesan, jaga kesehatan, jaga semangat belajarnya. Apapun itu, kalau ada yang kurang-kurang, silakan dikomunikasikan kepada kedua orang tua atau kepada ustazah supaya semuanya menjadi clear ya, segala masalah yang berkaitan dengan sekolah. Oke. Sekarang sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Karena tadi dipimpin Mbak Zaskira, maka ditutup juga oleh Mbak Zaskira. Silakan Mbak Zaskira. Sika berdoa. Istiqomah berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullahu khairan kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.